Karena kenapa? Dari bapak saya sendiri, ucapan mulut bapak saya sendiri, Bapak Haji Jimbo sendiri itu sudah bilang, urusan Fitri sama saya sampai liang kubur. Itu ya, pasti kan kalian rekam ya, itu dia. Jadi saya mengikuti orang tua saya juga sakit hati, prinsip saya sudah diacak-acak, prinsip orang tua saya juga sudah diacak-acak. Ya, bahkan dia pernah mengucap apa? Ya mungkin karena dia nggak punya orang tua kali ya gitu kan. Dia pernah bilang gini, bapak kau tuh bukan siapa-siapa. Bapak kau, dia bilang bukan siapa-siapa. Masa saya? Yes, ada videonya bun. Ih, bapak orang. Ini negara-negara hukum, kata dia bilang gitu. Iya iyalah, siapa bilang juga itu negara preman, kan nggak mungkin juga. Kan negara setiap, jangankan Indonesia, semua negara juga ada hukumnya kok. Put sebentar, nggak boleh kelihatan kamera, bentar aja. Terus Put. Iya kayak gitu. Yang parah itu bukan FS tapi rekam ya. Lu kan nggak tahu ceritanya, Meliana. Walid nak Putri boleh, tak boleh. Bapaknya harus mengajarkan untuk lebih sabar, bukan memusuhi baik. Oh, bapak saya udah sangat sabar sampai dikurang ajarin. Jadi jangan bilang bapak saya tidak mengajarkan saya sabar. Bapak saya berbulan-bulan menyabarkan diri saya. Udah sabar, sampai akhirnya dia berucap tentang bapak saya, bapak kau tuh bukan siapa-siapa, ya. Itu tandanya dia menantangi orang tua saya. Kok lu tahu dia ngomong begitu, Put? Ada videonya lah, Bun. Kak Putri aja dibilang gila sama FS, gimana marah coba Pak Jimbo. Mau gue dikatain apapun segala macem pun, ya orang tua gue juga tahu, ya gue mentalnya nih mental baja gitu loh. Dan orang tua gue itu tidak pernah ikut campur urusan anaknya. Karena dia bilang, karena dari dulu dia pesan apapun yang kamu lakukan, apapun ucapanmu, kamu harus terima resikonya dan kamu harus bertanggung jawab. Itu ceritanya. Dan aku ya Put, kalau untuk sifat, mungkin dulu sebelum aku aku kan wakil sekjen Gerindra ya. Ini kalian boleh rekod juga ya. Mungkin sebelum aku bergabung 2008 aku sudah wakil sekjen Gerindra, Dewan Pimpinan Pusat. Mungkin pun aku dulu sebelumnya memang tidak pernah meminta maaf, gengsi, muter sana muter sini. Tapi gue dididik Pak Prabowo menjadi ketum kami dari 2008 dan gue wakil sekjen di situ. Dari situ gue bener-bener digodok untuk sifat, harus berani minta maaf, harus berani ngakuin kebenaran orang, harus ini. Di situ aku berubah. Mungkin kalau aku nggak digodok sama Pak Prabowo sekarang presiden kita, mungkin pun gue akan tidak pernah meminta maaf, gengsi. Gue merasa kalau minta maaf malu banget. Kalau aku dari dulu nggak bisa Bun, karena gini, sistemnya keluargaku adalah papiku itu ya. Misalkan setiap ada masalah gitu ya, misalkan setiap ada masalah nih kayak papi kan punya anak laki-laki, aku punya adik laki-laki ya. Adik laki-lakiku misalkan berantem nih di luar, namanya anak laki-laki. Papi tidak, walaupun ya kita pasti sebagai anak ada self defense lah. Enggak papi, dia begini, pasti kan gitu ya. Ya kan, namanya juga self defense kita kan. Pokoknya ngerasa bener deh gitu. Tetap papi bilang, kamu harus tanggung jawab. Dia bilang, kalau adanya terjadi keributan, bilang gitu kan, papi itu tidak pernah menyalahkan orang luar dulu. Pasti dia menyalahkan orang rumah dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Gitu loh. Bun, adekku pernah ribut. Ya, ini gue cerita sama kalian ya. Adekku yang paling kecil pernah ribut, Bun. Ributnya bukan sama orang biasa. Sama anak seseorang juga lah, gitu loh. Ya. Itu anggota kepolisian datang Bun ke rumah. Buat nangkep adekku, dibawa. Ya. Emang pikir orang, oh nggak bisa, ntar dulu begini, tunggu pengacara. Enggak. Iya, dari mana? Ya kami dari sini Pak, gini-gini, karena gini ada laporan, oke. Osa, ini, bilang gitu kan, pakai baju sana, siap-siap. Bilang kayak gitu. Gitu. Ya udah sebentar ya gitu. Ya, tunggu dulu ya, silakan duduk, bilang gitu. Oke, udah adekku siap, udah. Dah.
orang tuaku. Tuh. Ya udah nanti apa namanya nanti tinggal apa namanya kalau udah bisa diiniin nanti baru kita ke sana ya bilang itu. Ya udah di BAP aja dulu begitu. Mau apa? Didikan orang tua lu keren ya, Say. Iya, sekarang gini, mau lanjut adikku harus tanggung jawab, ya kan? Tapi ya tetap yang namanya orang tua, ya musyawarah mufakat udah pasti lah Bun, tidak mungkin tidak, ya kan? Damai deh gitu loh, ngerti kan? Namanya nih juga anak muda, anak-anak ribut hal biasa, gitu kan? Mau minta pertanggungjawaban apa gitu? Kalau memang enggak, kita tetap lanjut, ya udah, papiku mau ngomong apa, ya kan? Gitu, ya lanjut kalau memang adikku yang salah. Tapi kalau memang adikku yang benar, ya biasanya papiku tuh baik banget gitu. Ya sudah, kita musyawarah mufakat, ke depannya silaturahminya baik. Udah ini pelajaran gitu. Malah jadi apa namanya? Jadi teman, ngerti nggak? Jadi nambah teman gitu loh. Iya. Gitu. Kadang kan kita kan berteman, kadang ada dari teman yang kita kenal baik, ada teman dari kita di awal dengan permasalahan. Ada. Ya gitu. Jadi begitu, papiku tuh begitu orangnya. Dan mamiku juga maksudnya pas adikku dijemput bukan yang kenapa ada apa nggak yang kayak gitu. Ya udah, mau dibawa ya. Nih ada Dela sayang. Hai Kak. Del. Kak Dela, udah lama nggak ketemu. Assalamualaikum, Neng. Mbak Tessa dan Putri dua-dua baik. I know them, yang kenal pasti tahu banget. Mereka orang tulus. Hai, sayang. Apa kabar deh? Gitu. Maksud aku gini loh. Di permasalahan aku tuh cuma minta dari awal aku cuma bilang gini. Kalau memang lu tidak salah, lu tinggal ngomong aja gitu loh. Sampai bokap tuh ngasih pilihan. Bukan ngasih pilihan apa ya, sampai gini. Ya udah, Mbak kabarin aja putrinya, dijelaskan. Terus langsung dengan emang dasar ya mungkin yang gue nggak tahu ya, mungkin gengsi atau nggak apa, mungkin ngerasa dia paling tua ya kan gitu kan. Jadi bukannya gimana-gimana, memang dia ada ngomong gini, nanti aja deh Om kalau Putri ke Jakarta. Nanti takutnya kalau lewat telepon salah tanggap, kata dia. Oh ya sudah ya kan. Udah selesai kayak gitu, gue pulanglah ke Jakarta. Bukannya langsung ngubungin bokap kek, ya kan apa kek gitu. Ini enggak. Nantangin mau ketemu nih, saya ada di rumah, tahu rumah saya di mana, salon saya di mana, udah sampai muncrat gue. Malah kayak gitu. Sehat-sehat Mbak Tessa dan Putri. Dihina balik, ya kan. Terus ODGJ Nikita Wannabe, ya kan. Sedangkan yang kelihatan Nikita Wannabe siapa? Yang kayak ODGJ siapa? Harusnya udah tua ya Bun. Ya maaf ya, Bunda kan juga maksudnya umurnya juga sudah lanjut ya kan. Bo, ya lu eling-eling, ngerti gak sih? Bunda, Putri mau nanya, haters yang namanya artis ya, Bunda kan artis ya gitu loh. Oke lah gitu loh. Tapi kira-kira Bunda mikir gak mau cari berbanyak musuh? Katanya Dela, salam sama Putri. Kakak mau naik gak? Aku gak tahu caranya gimana. Del. Dela ini deket sama aku juga, dia di Cikarang. Mana dia? Aku nggak ngerti caranya naikin orang gimana ya? Sama aku juga nggak ngerti. Iya. Udah terus pipet, udah nanti aja kalau Dela kalau mau naik bikin permintaan ya Del. Iya intinya kayak gitu, ya kan? Itu kan Mbak, soalnya lagi nggak pakai hijab. Oh, Masya Allah. Iya Neng. Insya Allah ya, semoga istiqomah ya kakak. Istiqomah ya sayang. Lagi nggak pakai hijab, Delanya. Dela pada gua pakai hijab, besok buka, besok pakai, tergantung iman. Kalau iman lagi naik pakai hijab, iman lagi turun buka. Kalau dia konsisten, si Dela ini bener-bener hebat. Kangen Dela, I love you sayang.
Hijab itu kewajiban, iya sih.